Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang menjadi andalan ekspor non-migas yang vital bagi perekonomian nasional. Kami, tim Elais Capital dengan saya, Nabila Salsabila, bersama rekan saya, Isra Putri Kiu dan Anissa Karim, dengan bangga mewakili Universitas Negeri Gorontalo di bawah bimbingan Ibu Yayu Isyana Pomoliu, SEMSC. TBLA berperan penting dalam pengelolaan dan produksi minyak sawit yang berkontribusi signifikan pada sektor hilirisasi kelapa sawit di Indonesia. Meyakinkan kami untuk merekomendasikan hold pada target harga Rp649, downside resiko sebesar minus 20,25%, overvalued sekitar 25,4% dibandingkan dengan harga pasar saat ini yang sebesar Rp815. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA adalah perusahaan argo industri terintegrasi yang berdiri sejak 1973. Fokus utamanya pada produksi dan distribusi minyak sawit, gula, dan biodiesel. TBLA memiliki 3.000 lebih karyawan dengan dukungan 12 anak perusahaan dan jaringan distribusi di lebih dari 30.000 outlet. Dengan ekspansi yang terus berlanjut, TBLA kini menjangkau pasar lokal dan global yang menjadi pemain besar di industri ini dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp4,9 triliun. Pemegang saham TBLA mayoritas dimiliki oleh PT Budi Delta Sekawan sebesar 32,77%, PT Sungai Budi 26,56%, Santo Winanta 0,04%, dan Publik sebesar 40,56%. Produk unggulannya meliputi minyak sawit mentah CPO, gula rafinasi, serta biodiesel dan turunannya. Perusahaan berfokus menjadi produsen terintegrasi yang efisien dan berkelanjutan, dengan misi mendukung pertumbuhan bisnis dan lingkungan sekitar. Kami merekomendasikan status hold untuk saham TBLA dengan target harga Rp649 dan potensi penurunan sebesar 20,25%. Faktor pendukung mencakup fundamental yang stabil dan posisi pasar yang kokoh. Namun, risiko tetap ada seperti fluktuasi harga komoditas, tekanan nilai tukar, risiko ESG, dan menurunnya daya beli masyarakat. Dengan semua faktor ini, kami mempertimbangkan makroekonomi yang terus berkembang, khususnya kebijakan suku bunga global. Sepanjang 2023 hingga 2024, suku bunga The Fed naik hingga 5,5% untuk meredam inflasi, lalu turun ke 4,75% seiring inflasi menurun dari 4% ke 2,5%. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan moneter global. Untuk kedepannya, suku bunga diperkirakan terus turun hingga kisaran 2,25% sampai dengan 2,5% pada 2027. Tren ini berdampak positif bagi pasar saham, terutama Nasdaq dan S&P 500 indeks yang alami rilis sejak 2021, menjadi pembuka peluang investasi global di sektor teknologi dan industri yang bangkit. Pasar minyak sawit global diprediksi tumbuh dari 72,84 miliar US dollar pada 2024 menjadi hampir 99 miliar US dollar di 2030, dengan pertumbuhan rata-rata 5,3% per tahun. Kenaikan ini didorong oleh permintaan sektor makanan, kosmetik, dan biodiesel. Di sisi regional, produksi sawit Indonesia diperkirakan naik dari 53,6 juta ton pada 2025 menjadi 64 juta ton di 2030. Pertumbuhan ini ditopang oleh kebijakan biodiesel B40, peremajaan lahan, dan ekspor ke India dan Cina. PT Tunas Baru Lampung Tbk berpotensi mendapat keuntungan dari tren ini lewat ekspansi dan pasar ekonomi yang terus tumbuh. Konsumsi minyak sawit di Indonesia naik dari 23,28 juta ton pada 2023 menjadi 27,65 juta ton di 2025, yang dimana didorong oleh kebutuhan pangan dan biodiesel. Konsumsi rumah tangga yang stabil di 53% PDB menegaskan peran penting sektor ini. Pendapatan TBLA juga naik dari 15,3 triliun ke 18,5 triliun. Sementara, inflasi terkendali dan suku bunga BI turun ke 5,25%, menciptakan kondisi makro yang mendukung pertumbuhan industri sawit dan kinerja TBLA. Produk utama TBLA adalah minyak sawit yang menyumbang 55% pendapatan, disusul gula rafinasi 25% dan sisanya dari biodiesel serta produk turunan. Hal ini menunjukkan fokus dan diverifikasi usaha TBLA. Dari sisi persaingan, TBLA unggul dengan volume penjualan tertinggi dan biaya produksi paling efisien, menegaskan posisinya sebagai market leader yang kompetitif. Volume penjualan sawit TBLA naik dari 750.000 ton pada 2022 menjadi 870.000 ton di 2025 seiring peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik menjadi katalis penting bagi ekspansi bisnis TBLA. Dari analisis SWOT kuantitatif, TBLA unggul pada kekuatan dan peluang seperti efisiensi biaya, diversifikasi, dan potensi pasar dengan skor tinggi. Sementara itu, resiko seperti fluktuasi harga dan tekanan regulasi tetap perlu diwaspadai untuk menjaga daya saing perusahaan. Pendapatan TBLA diperkirakan akan meningkat signifikan dari sekitar 8,5 triliun di tahun 2019 menjadi lebih dari 21 triliun pada tahun 2028 dengan pertumbuhan tahunan sekitar 5%. EBIT diproyeksikan mencapai 12% dari pendapatan yaitu 1 hingga 2,5 triliun, namun meskipun EBIT meningkat, laba bersih diprediksi hanya mencapai sekitar 5% dari pendapatan. Hal ini disebabkan biaya bunga yang cukup besar diperkirakan mencapai 0,33 triliun per tahun serta pajak sebesar 19,5% dari EBIT. Jadi, meskipun pendapatan dan EBIT naik, namun beban biaya bunganya juga tinggi bisa mempengaruhi profitabilitas TBLA. Rasio lancar perusahaan tercatat stabil di angka sekitar 1,31. Rasio ini menunjukkan kemampuan TBLA dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan lancar, yang merupakan indikasi kondisi likuiditas yang sehat.
Quick ratio juga menunjukkan kestabilitas sekitar 15,79. Hal ini berarti bahwa aset lancar likuidnya cukup untuk memenuhi kewajiban lancar tanpa bergantung pada persediaan. Dari struktur modal, debt to equity ratio 2,29 dan diprediksi akan menurun secara berkala. Sementara debt to asset ratio sebesar 65% tetap stabil. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan utang dan struktur modal perusahaan yang dapat memperkuat posisi keuangan TBLA. Rasio profitabilitas seperti return on equity atau ROE sebesar 8,81% serta margin laba bersih diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang wajar dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan kemampuan TBLA dalam mengelola aset dalam memberikan keuntungan kepada pemegang saham secara berkelanjutan. TBLA menunjukkan nilai di atas 2,9 yang menjadi indikasi bahwa risiko kebangkrutan perusahaan tergolong rendah hingga sedang. Yang dibuktikan dengan analisis Alman Score, hal ini dapat memperkuat keyakinan investor terhadap stabilitas dan keberlangsungan usaha TBLA. Saat ini, Environmental, Social, and Governance atau ESG risk rating PT Tunas Baru Lampung adalah 47,3. Skor ini menunjukkan tingkat severe risk atau masuk risiko berat. Semakin tinggi nilainya, semakin besar risikonya dalam aspek ESG. Untuk di Indonesia, tingkat ESG PT Tunas Baru Lampung berada di peringkat 520 dari 547 perusahaan. Sedangkan di antara seluruh perusahaan global, Tunas Baru Lampung berada di posisi 14.222 dari 14.726 perusahaan. Perusahaan yang masuk pada kategori severe risk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tantangan besar terhadap praktik ESG-nya. Untuk menjalankan bisnisnya, TBLA berpegang teguh pada prinsip keberlanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya menjaga lingkungan. Yang pertama, melaksanakan praktik agrikultur terbaik yang ramah lingkungan, termasuk replanting tanpa membakar dan regenerasi tanah. Yang kedua, penguatan pengelolaan kawasan dengan high conversion value untuk melindungi keanekaragaman hayati, termasuk pembatasan pembukaan lahan di area bernilai konservasi tinggi dan pelindungan habitat alami spesies langka atau endemik. Yang ketiga, kepatuhan ketat terhadap regulasi nasional dan standar internasional serta pemenuhan ISO tentang tanggung jawab sosial. Yang keempat, adaptasi sistematik terhadap perubahan iklim, konservasi lahan dan biodiversitas di lokal bisnis. Untuk bidang sosialnya, TBLA membangun kemitraan plasma petani dan memberikan pembinaan, pelatihan, serta akses sosial ekonomi guna meningkatkan taraf hidup komunitas di sekitar area operasional. Selanjutnya, kontribusi sosial, inklusif, dan adil. Dan yang terakhir, perusahaan juga menyediakan berbagai fasilitas kesejahteraan bagi karyawan. Selanjutnya, TBLA memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab dengan yang pertama, peningkatan praktik tata kelola dan manajemen risiko secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua, integrasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran dalam seluruh aspek bisnis. Dan yang ketiga, menerapkan manajemen risiko sistematis untuk target profil risiko sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, kerangka kerja tata kelola mendorong inovasi, pengambilan keputusan berbasis risiko dan peluang, serta pelindungan aset, profitabilitas, dan reputasi perseroan. Kami menggunakan pendekatan discounted cash flow valuation (FCFF) dengan mempertimbangkan TBLA yang memiliki struktur utang yang cukup besar dan bisa jadi cukup dinamis. Dalam perhitungan ini, beberapa komponen utama yang kami gunakan meliputi nilai EBIT, tarif pajak, depresiasi dan amortisasi, capital expenditure, serta perubahan modal kerja bersih. Weighted Average Cost of Capital atau WACC kami asumsikan dengan menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia pada Juli 2025 sebesar 8,8% sebagai nilai aset bebas risiko. Dengan asumsi tersebut diperoleh cost of equity sebesar 25,75%. Untuk terminal growth, kami menggunakan angka 3% yang didasarkan pada kondisi makroekonomi, pertumbuhan sektor serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang realistis. Dari perhitungan tersebut, nilai ekuitas yang kami dapatkan sekitar 182,5 miliar. Dengan demikian, harga wajar per lembar saham TBLA berdasarkan metode DCF/FCFF ini adalah sekitar Rp30,22. Di sisi lain, dengan menggunakan pendekatan price to earning ratio atau PER untuk 5 tahun ke depan, harga wajar TBLA diperkirakan sebesar Rp1.093 per lembar, memberikan potensi upside sebesar 34,1%. Sedangkan berdasarkan price to book value atau PBF, target harga wajar berada di kisaran sekitar Rp1.446 per lembar saham, dengan upside yang lebih tinggi yaitu sekitar 77,6%. Untuk mengetahui keakuratan metode valuasi, kami menggunakan backtest dengan mempertimbangkan beberapa indikator utama yaitu profitabilitas DCF/FCFF, PER, serta PBV. Pembobotan nilai dilakukan secara rata-rata tertimbang dengan menggabungkan dua pendekatan valuasi, yaitu valuasi discounted cash flow dengan valuasi relatif, masing-masing dengan pembobot 50%. Dari hasil pengujian tersebut, kami menghargakan harga wajar saham TBLA sebesar Rp649 per saham. Jika dibandingkan dengan harga pasar saat ini, yaitu Rp815 per saham, terlihat bahwa harga pasar berada dalam kondisi overvalued sebesar 25,%. Setiap perusahaan pastinya memiliki risiko. Dengan ini, kami menganalisis risiko PT Tunas Baru Lampung menggunakan peta risiko. Ada 4 risiko utama yang sangat berpengaruh bagi industri. Yang pertama, perubahan harga komoditas. Fluktuasi harga komoditas global mempengaruhi pendapatan, margin, dan daya saing. Ini dapat dimitigasi dengan hedging di bursa berjangka, mengunci harga jual sehingga keuntungan tetap stabil. Yang kedua, risiko lingkungan dan sosial yang dapat dimitigasi dengan raih dan pertahankan sertifikasi ISPO dan RSPO, serta audit eksternal rutin agar reputasi terjaga dan akses pasar global terbuka. Yang ketiga, gangguan rantai pasok, yaitu operasional, logistik, dan kebijakan. Menghambat produksi dan industri dapat dimitigasi dengan bangun jalur distribusi cadangan dan bekerja sama dengan operator logistik besar agar produksi tetap berjalan lancar saat terjadi gangguan. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan. Perubahan regulasi mempengaruhi industri, pertanian, dan perkebunan. Ini dapat dimitigasi dengan bentuk tim legal dan compliance yang proaktif, selalu update regulasi dan aktif melakukan lobby agar perusahaan siap menghadapi perubahan aturan.
Dari analisis yang kami lakukan, kami merekomendasikan hold dengan target harga Rp649, downside sebesar 20,25%. Adapun analisis kami didukung oleh beberapa katalis. Yang pertama, katalis pendorong, yaitu market leader yang prospektif, fundamental keuangan bertumbuh dan konsisten, penerapan praktik berkelanjutan ESG, dan didukung oleh tren global produk ramah lingkungan. Selanjutnya, katalis menghambat. Yang pertama, fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar rupiah. Yang kedua, valuasi overvalued. Yang ketiga, risiko ESG yang signifikan. Dan yang keempat, penurunan daya beli masyarakat.